Guys, lihat, gue nemu apa lagi nih. Kira-kira ada yang tahu nggak ya gue mau cosplay jadi siapa? Warna rambutnya kuning blonde. Clue pertama, ini adalah karakter dari animasi favorit gue. Aduh, ini kenapa sih rambutnya ribet banget? Selalu deh. Ayo kita sisir guys. Sambil nyisir, clue selanjutnya aku adalah murid di kelas kepintaran. Nah, udah rapi, sip. Terus rambutnya kita bagi dua. Kiri sama kanan, simetris kayak gini. Pasang pita warna merah. Ini diikat di rambutnya gini aja. Terus ya diputer-puter ke dalam sampai pitanya habis. Sisi sebelahnya juga kita lakuin yang sama, diikat, terus diputer-puter, puter-puter. Kita kencengin pitanya guys, supaya nggak gampang copot. Oke, beres, sisa ganti baju deh. Clue terakhir, sepertinya aku ada keturunan bule deh. Soalnya cara bicara aku seperti ini, kayaknya kalau kelihatan kuping lebih manis deh. Kalau masih nggak tahu, ini teman sekelasku yang namanya Rata-Rach. Tante kok jadi? Kelamaan jomblo dia. Jomblo itu apa? Bisa dimakan? Manis gak? Artinya nggak laku. Woilah, emang dijual. Maksudnya nggak punya pacar, Celo? Udah sih. Oh, nggak ada yang mau ya, Ma? Jangan ditambahin, Celo. Makanya. Diem. Gue sedih karena penonton kita sepi tahu. Apa kita mau go konten lagi? Jangan dong. Aduh, belat. Nih, lihat. Apa itu? Tadi Celo nemu di depan pintu. Abang paket yang antal. Itu. Gold play button. Wah, keren. Oh, terharu. Jadi, ayo semangat supaya bisa hibur penonton yang setia dukung kita. Gold play button, subscriber. Terima kasih dan kalian selama ini. Gabut nih. Main tebak-tebakan ya, Vian? Kuilah. Kena juga dia. Korban baru. Waktu masuk kering, pas keluar basah. Pergi ngapain tuh? Hah? Edward Naila. Yo habis Fikri. 3, 2, 1. Tet, jawabannya keramas. Oh, kirain lagi. Aduh, ya otak gua colok banget dah. Lanjut. Dijilat dulu sampai tegang, baru dimasukin. Apa hayo? Astaga. Ya Tuhan, cobaan apa lagi ini? Snow. Mampus. Lo ngomong apaan? Gak kedengeran. Aska. Aku baru ingat mau angkat jemuran mak. 3, 2, 1. Tet, jawabannya benang jahit. Dah lah. Zile zile yo alerg mile pe Maidan pentru tine să-ți dau un dar cel. Guys, ya ampun, sorry aku telat. Udah lama banget kita gak ketemu, apa kabar? Baik, kalian gimana? Kangen deh. Gue sih gini-gini aja. Dulu ya nyoh, lagi bunting lagi dia. Hah? Serius? Luna boleh pegang gak? Boleh kok. Selamat ya Juliet. Nendang dong, jagoan ini kayaknya. Perasaan lo bunting mulu, tokcer bener sih Snow. Kamu masih kerja di Arkadia, Luna? Iya nih, aku baru balik dinas, langsung berangkat ke sini. Wih, tas lo bagus banget lo Luna, pasti mahal ya? Oh, ini Luna nabung-nabung tahu. Baru segitu doang aja udah bangga. Sombong banget sih kamu, Luna. Ah elah, kayak lo sanggup beli aja. Enak aja, bukan Mimi gak mampu beli. Cuma Mimi tuh gak suka sama tas yang ala-ala cewek gitu. Kalian kan tahu, dari dulu selera Mimi tuh yang kayak cowok banget. Kalau yang menye-menye gitu sih, sorry, Mimi gak level. Siapa yang ngundang siluman ubur-ubur sih? Gak tahu. Amit-amit cabang bayi. Kamu lagi sibuk apa sekarang, Juliet? Aku cuma sibuk ngurusin anak di rumah, Luna. Soalnya si kembar Elliot sama Celo itu masih nakal banget tingkahnya. Makanya, kamu tuh harusnya menikmati masa muda. Bukan nikah cepet-cepet. Kenapa? Takut gak laku ya? Jangan sampai tumbut sebelum pakai botol sirop ya. Sabar, Tifa, sabar. Ternyata setelah beberapa tahun berlalu, kalian tambah payah ya. Luna cuma jadi budak kantoran. Juliet jadi pembantu di rumah sendiri. Terus kamu, Tifa, aku denger tadi kamu gini-gini aja. Berarti kamu gak kerja dong jadi beban keluarga. Apa cuma Mimi ya satu-satunya yang berhasil sukses menjadi orang hebat? Oh, emangnya jadi pelakor itu hebat ya? Baru tahu. Kamu itu hanya di simpanan pejabat Pertamingkem yang kena kasus korupsi sampai 1 kuadriliun kan? Kalian tuh jangan fitnah ya. 1 kuadriliun, maunya banyak uga. Kalau dibeliin somai dapat berapa ya? Terus siapa bilang Tifa pengangguran? Dia berhasil ngejar mimpi aja di konten kreator loh. Abah iya, palingan ecek-ecek. Nih, kamu lihat sendiri. Gak mungkin. Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam, Snow. Malam. Hai, Celo. Halo. Silahkan. Kejadian ini gue alamin waktu gue lagi survei rumah yang baru gue beli di kawasan pusat Jakarta. Celo ikut papa soalnya bocan. Berangkatlah kami berdua ke tempat itu.
Sampai di sana kita langsung disambut sama agen propertinya. Mantap. Begitu pintu utama terbuka, hawalan Bapak emang terasa banget. Terus Cello bilang, Papa denger gak? Dengar apa? Ada dede bayi nangis. Tapi nggak ada suara apa-apa sih, mungkin perasaan dia aja. Oke. Kita telusurilah seluruh sisi rumah, sampai tiba-tiba Cello berhenti di sudut ruangan. Ngapain? Tadi ada tante kakinya berdalam masuk ke dalam loh. Serius? Ku coba buka, tapi nggak bisa. Gua tanya doang ke agennya. Dia bilang kuncinya hilang. Cello haus, jadi kita beli minum di warung terdekat. Belum sempat gua mesen, penjaga warungnya nanya, Bapak ya pemilik baru rumah di ujung. Terus? Dia ngomong sambil bisik-bisik, katanya rumah itu dulu bekas praktek bidan aborsi. Apa? Lo gak lagi bercanda kan, Snow? Gua telepon anak buah gua buat datang bantuin dobrak pintu kamar yang terkunci tadi. Dan ternyata, di dalam sana masih ada beberapa ranjang pasien, box bayi, serta peralatan medis yang biasanya digunakan untuk proses persalinan. Selamatkan aku dan bayiku. Hah, guys? Katanya ada tren dance dari TikTok yang susah banget diikutin. Cuma orang yang IQ-nya tinggi doang yang bisa. Masa sih? Coba kita lihat ya. Hah, ini mah gampang. Ada, mulai. Lihat nih. Kalian coba pasti langsung bisa. Loh, ulang. Oh iya, ke belakang duluan. Belum. Apa gue bilang gampang kan? Juliet gitu loh. Harusnya 2 kali gak sih? Astagfirullahaladzim. Payah. Gak usah ketawa deh, kayak kamu bisa aja. Papa kan kaya. Beliin Elliot mobil sport dong. Celo juga mau mobil yang nyeng itu, Pak. Boleh, tapi Papa cuma bakal beli 1 mobil aja, buat siapapun di antara kalian yang berhasil mengeja merek mobilnya duluan. Oke, kita switch Cello buat tentuin urutan. Batu, gunting. Kertas. Celo menang. Nye. Loh, kamu kalah Cello. Kertas sama batu, menang kertas lah. Apaan sih, Koko? Kan batu sama kertas lebih berat batu. Kalau kertas ditimpa sama batu, nggak bisa gelak loh. Gak gitu konsepnya Cello, kertas itu bisa membungkus batu, makanya kertaslah yang menang melawan batu. Siapa yang tentuin? Siapa yang bikin pelaturan kayak begitu? Udah dari zaman Majapahit Cello. Iya, ya udah deh. Celo ngalah, Koko duluan. Aku mau Ferrari, Pak. Boleh, silakan kamu aja. F-E-R-A-R-I. Salah, Celo, Pak, Celo mau Lamborghini. kecil. Gimana coba Cello ejanya? Lamborghini. Salah, Elliot mau mobil Bapak aja deh, Porsche. ambil. Kalau kamu bisa ejanya. P-O-R-S-H. Salah, Kan ada mobil itu. Si. Cello, kenapa kamu senyum-senyum kayak gitu? Soalnya, Celo pasti dapat kok. Hah, kamu itu masih TK. Kok dong udah SD? Emangnya kamu mau minta mobil apa, Cello? BMW. Asal. pinter uga nih bocil. Hai, udah liburan nih. Kita kemana yuk? Nginep di villa aja. Mau nggak? Boleh. Oke, kita cari di internet ya. Ini gimana? Mana? Bagus tuh. Murah lagi. Berangkat. Ih, kok macet sih? Mana udah mau gelap lagi. Guys, aku mau muntah. Plastik mana plastik? Akhirnya sampai juga. Capek banget. Aku mau rebahan dulu. Sekringnya nggak turun. Fix mati lampu ini. Gelap-gelap gini, kita bareng aja ya tidurnya. Iya, di lantai 2 aja yang paling gede kamarnya. Aduh, dingin banget sih. Pada udah tidur. Yang ini mayam. Yang ini juga mayam. Jangan kesini. Yang ini mayam. Zoe, kamu kenapa? Tadi ada anak cewek di jendela situ. Nggak ada. Lo cuma mimpi buruk kali. Tapi...
Udah, coba tidur lagi aja. Aku ngantuk nih, nyetir seharian. Pagi. Laper nih. Kita cari sarapan yuk. Yuk. Ada nasi uduk tuh. Mau berapa bungkus, Dek? 3, Bu. Kalian pasti orang kota, kan? Logatnya beda. Iya, Bu. Kita dari Jakarta. Oh, tinggal di mana? Di villa, Kak. Hah? Kalian tidak takut apa? Kenapa emangnya, Bu? Di villa itu pernah ada kejadian. Anak perempuan meninggal. Jatuh dia dari jendela balkon lantai 2. Apa? Jangan-jangan jadi yang semalam itu. Aku tahu. Kamu cuma pula-pula, kan? Pelajarannya sudah selesai? Apa ada yang mau ditanya? Gak ada, Bu. Wow, Pu, Sepuh, ajarin dong, Pu. Tinky Winky, Dipsy, Lala, Pu, Sepuh. Itu Teletubbies kan? Hah, jangan bilang ada kisah kelam di balik serial Teletubbies. Ada teori yang menyebutkan bahwa mereka merupakan anak-anak yang tinggal di rumah sakit jiwa bernama La La Land. Serius, Bu. Mereka diperlakukan secara tidak manusiawi oleh para perawat di sana. Tinky Winky yang pada saat itu masih berusia 7 tahun, sering diikat di pagar, hingga badannya kedinginan dan berwarna biru keunguan. Terus, Bu. Dipsy berumur 6 tahun. Ia menderita kejang parah dan sering muntah, tapi perawat di sana mengabaikannya, sampai wajahnya tergenang oleh muntahannya sendiri. Jadi itu alasannya kenapa wajahnya terlihat agak kotor. Lalu warna hijau itu identik dengan... Muntah. Betul, Lala dikabarkan lahir dengan kondisi cacat. Wajahnya bengkok seperti antenanya. Lalu secara kejam ia dikurung dalam ruangan tertutup yang gelap tanpa cahaya matahari sedikit pun selama 5 tahun. Jadi warna kuning itu melambangkan... matahari. Terakhir, Po, bocah 3 tahun yang secara sengaja dilempar ke dalam tungku perapian panas oleh perawat yang tidak sabar menghadapinya. Hah, jangan bilang warna merah menyala, Po itu. Karena kulitnya terbakar rapi. Astaga, malang banget. Mama, Bikin jantungan aja. Mama ngapain, Mah? Rapiin kamar kamu. Gak usah, Mama, gak usah, biarin aja, biar. Biarin apaan? Kamar kamu udah kayak kapal pecah, gak pernah rapi. Ini kamu stok tisu ya? Taruh di meja makan aja ya. Jangan, Mak, aku Emang kamu pakai? Buat apaan? Aku pakai buat lap ingus. Ingus? Sejak kapan kamu lap ingus pakai tisu? Biasanya kan memper di belahan ketek. Biarin aku aja, Mak. Alah, percuma. Dirapin kamu malah tambah kotor. Kamu buang tisu sembarangan banget deh. Ini di bawah kasur juga. Astaga, kakak. Kamu ngoleksi tisu? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jorok banget sih jadi orang. Mana bau lagi? Bau ikan asin. Iya, Mak, kagak diulang, kagak bakal jorok lagi, bener. Udah tuh, rapi. Kalau udah rapi gini kan enak. Yang enak tuh kamu, bukan mama. Iya, Mak, iya, makasih ya, Mama. Mama cuma mau pesen satu hal aja sama kakak. Tuhan maha melihat. Mama juga ngelihat tuh kan ada CCTV. Simon says, semua orang menyentuh pipi. Ayo cepat pegang pipi kalian. Semua orang tersenyum. Sekarang tersenyum ya. Jangan, dia nggak bilang Simon says. Snow. Simon says, robek kertas ulanganmu. Juliet, apa-apaan kamu? Nilai kamu untuk mata pelajaran ini bakalan Bapak kasih 0. Gak apa-apa, Pak. Mendingan saya nggak naik kelas daripada saya. Koit dong. Simon says, semua orang berhenti. Semua orang kembali bergerak. Akhirnya, gue buru-buru mau nganterin ini ke ruang guru. Kenapa? Dia nggak sebut Simon says. Simon says, semua orang bergerak. Juliet, lo ngerasa nggak sih permainan ini semakin berbahaya? Makanya kita harus selalu fokus buat dengerin. Simon says, sahabatmu, siapapun yang bertahan hidup akan menjadi pemenang. Maaf, Luna. Selamat, silahkan klaim hadiah Anda. Satu permintaan. Aku mohon hidupkan kembali Snow. Juliet, Snow. terima kasih. Tapi Kenapa? selamat tinggal, Juliet. Permainan selesai. Anda adalah pemegang baru dari sistem ini. Snow says, semua orang di muka bumi ini, koit dong.